Halo tutus-tutusku sekalian, selamat datang kembali di Babasal, bincang bareng sama anak Luwuk. Balik lagi nih di Babasal. Udah nggak kerasa kita udah menginjak ke episode ke-6. Kita kemarin udah sempet ngobrol-ngobrol terkait Umi. Terus terkait juga ada narasumber itu dari Pegadaian, dari PNM, kemudian ada juga ngobrol sama Kepala KPPN Luwuk terkait JF. Kita udah banyak banget nih. Buat yang ketinggalan di episode sebelum-sebelumnya, nanti bisa klik link di sebelah sini ya. Oke, perkenalkan dulu nih. Saya Ivanovic Akmal, biasa dipanggil Vano, yang akan memandu Babasal pada episode kali ini. Nggak terasa kita udah masuk di bulan Oktober nih, udah masuk di triwulan keempat pada tahun 2022. Kalau udah mulai masuk akhir tahun anggaran, udah itu DJBB itu nggak jauh-jauh dari yang namanya LLAT, langkah-langkah akhir tahun. Nah, tapi untuk tahun 2021 dan 2022 ini namanya itu ganti jadi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran. Tentu saja, untuk Babasal kali ini saya nggak sendiri. Udah ditemenin sama gestar yang nggak kalah spesial dari episode-episode sebelumnya, nggak kalah keren dari Chico Jericho, dan tidak lain dan tidak bukan yaitu Pak Fazrin Agung Wibowo. Halo Pak, selamat datang. Selamat datang Mas. Selamat datang di Babasal nih Pak Fazrin. Iya. Boleh perkenalkan dulu Pak Fazrin ya. Baik. Halo tus-tus kalian, sobat mitra KPPN Luwuk. Jumpa dengan saya kali ini ya. Saya Fazrin Agung Wibowo. Sehari-hari saya bertugas sebagai Kepala Seksi Pencarian Dana dan Manajemen Satker di KPPN Luwuk yang sangat kita cintai dan sangat kita banggakan. Oke, baik Pak. Sebagai kasih PDMS di KPPN Luwuk, sedikit info nih, Pak Fazrin ini baru ditugaskan atau promosi di KPPN Luwuk per bulan Juni tahun ini ya, betul Pak? Bulan Juni tahun ini berarti baru tepatnya Pak, sebetulnya 19 Mei Mas. 19 Mei. Iya. Dan baru tiba di Luwuk akhir Mei. Akhir Mei. Oke, iya. Akhir Mei itu udah tiba di Luwuk dan berarti udah mulai bertugas atau promosi sebagai kasih PDMS di KPPN Luwuk. Mungkin boleh cerita singkat dulu nih, sekilas perjalanan Pak Fazrin gimana bisa jadi kasih, bisa sampai di Luwuk ini tuh gimana ceritanya? Singkat aja Pak Fazrin. Sebenarnya biasa aja sih Mas, seperti itu. Teman-teman juga banyak. Yang jelas saya cerita tentang ini aja dulu ya, penempatan awal saya dulu ya. Nah itu seperti boleh. Mas Panu di sini kan penempatan pertama ya. Penempatan pertama di Luwuk dulu saya juga sama sih. Penempatan pertama saya itu dulu di barat Mas, di barat. Waktu itu saya di mungkin salah satu pulau yang paling barat ya, KPPN yang paling barat juga di Nias Mas, di KPPN Gunung Sitoli. Gunung Sitoli, oke. Saya ditugaskan kayak Sun Gokong ya, mengambil kitab suci ke barat. Wah itu, udah persis lagunya benar. Di sana sampai 4 tahun, kemudian saya ditugaskan ke KPPN Jakarta 5. Jakarta 5 tuh lumayan besar volume kerjanya ya. Apalagi kalau menjelang akhir tahun seperti ini udah jantungan aja nih yang di FO itu sudah deg-degan gitu. Dulu apalagi kalau belum Covid itu kita ngelihat waduh pengantar SPM berderet-deret. Iya, bulan Oktober November itu udah jantungan aja. Oke, ya. Kemudian dari Jakarta 5, saya 5 tahun di sana, saya ditugaskan di salah satu BLU di Direktorat Jenderal Perbendaharaan di PLU PIP ya, Pusat Investasi Pemerintah. Kemudian saya dikasih kesempatan untuk ikut asesmen, ikut talent. Alhamdulillah lolos. Suatu kesempatan. Terus kalau untuk pilihan penempatan waktu itu sebenarnya ke arah barat lagi Mas, waktu itu Mas. Pengennya ke arah barat. Saya pilih ke Sumatera Utara gitu, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat waktu itu. Sumatera ya. Tapi ternyata organisasi menghendaki saya harus sedikit ke tengah menjelang timur ya, tengah menuju timur. Benar. Jadi akhirnya saya di sini, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, siap. Aman ya berarti di bos. Aman Mas, aman. Oke. Mungkin kita bahas secara overall dulu nih. Dulu kan saya pertama datang di sini itu namanya LLAT tahun 2020. Terus tahun 2021 dan 2022 ini tuh namanya jadi ganti pedoman, panjang itulah pokoknya. Ya. Kira-kira ada bedanya nggak sih Pak ini LLAT sama pedoman bla 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 itu sama atau gimana itu? Sebenarnya itu hanya masalah ini aja Mas ya. Pengistilahan aja ya, penamaan aja ya. Kurang lebih sama sih substansinya, yaitu mengatur terutama tentang penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun ya.
terutama ya. di kalau dulu sih sepertinya mengatur hanya bulan November dan Desember ya dulu awalnya itu. Terus sekarang lebih ke sini lagi jadi bulan Oktober, dari sudah mulai, Oktober, oke. November, Desember sudah mulai diatur itu. Nah, itu biar apa ya, karena ya kita tahu sendiri ya di apa namanya di Oktober, November, Desember nih satuan-satuan kerja mitra kita ini sudah ibaratnya di 3 bulan terakhir itu baru terbangun istilahnya. Kalau ibarat kita sholat malam kan di sepertiga malam terakhir kita terbangun gitu lah. Nah, itu kan mau qiyamul Yang lail. paling afdal ya, ya, Mas. Qiyamul lail. Nah, kita nih satker juga kayak gitu ternyata. Di 3 bulan yang terakhir baru mereka terbangun, tergerak, realisasi digenjot habis gitu. Oke. Nah, makanya kalau nggak diatur repot kitanya, Mas. Kita juga gitu. perlu merencanakan kas macam-macam. Ya. Jadi ini LLAT dengan pedoman pelaksanaan bla 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 ini kurang lebih sama. Kurang ya, Pak, lebihnya ya? sama. Isinya sama mungkin, Pak ya. Isinya kurang lebih sama, Mas. Terus apa yang diatur di dalamnya kurang lebih sama juga ya. Sama. Hanya beda. Oke, Beda mungkin karena tiap tahun tanggal-tanggalnya beda ya otomatis beda ya, Mas ya. Tanggal-tanggalnya mungkin. Oke. Berarti terkait substansi yang intinya di dalamnya kurang lebih enggak jauh beda lah ya. Kemudian nih untuk tautus-utus kalian yang mau akses peraturan terkait atau pedoman ini tuh bisa di mana gitu? Oh Bisa iya. akses di mana dan pernya bisa mungkin dicari di mana biar jelas para satker iya. bisa cari lebih gampang. Untuk kali ini kita telah terbit ya dari kantor pusat itu ada peraturan Direktorat Jenderal Perbendaraan nomor 8 /PP/2022 tanggalnya 30 September 2022 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2022. Oke. Nah, itu kalau kita searching di internet kita cari dengan kata kunci Per 8 pasti ketemu, Mas. Pasti Banyak ketemu. ya? Banyak. Oke. Sudah banyak itu. Per 8 tahun 2022 berarti. Sudah banyak. Jangan khawatir juga lah, kita juga pasti juga akan sharing ke rekan-rekan mitra kerja kita kan. Oh ya. Berarti sudah di-share ya Pak peraturannya itu ke sudah, Mas, kita sudah share di kita punya WA group kebetulan gitu. di WA grup satker sama kantor gitu ya Pak ya. Berarti bisa cari di Google banyak dan juga pasti satker juga banyak yang udah lihat nih, udah baca bahkan, udah pelajari itu di pastinya. Grup kita udah kita share semuanya peraturannya supaya nanti satker bisa lebih detail lah bisa lihat di situ gitu. Kemudian apa sih latar belakang DJPB itu mengeluarkan pedoman akhir tahun ini tuh daripada bulan-bulan sebelumnya kan kita juga berarti 9 bulan ke belakang ini istilahnya udah belanja juga. Terus 3 bulan terakhir ini kenapa harus ada khususon ada peraturan pedoman itu kenapa Pak? Iya. Yang pertama mungkin terkait masalah waktu ya, Mas ya, mungkin ya. Kalau saya melihatnya itu masalah waktu. 3 bulan terakhir ini kan waktunya istilahnya terbatas, kemudian mendesak. Karena ya itu tadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi, satker banyak yang baru terbangun di 3 bulan terakhir itu tadi, Mas, gitu. Artinya kan kita juga harus punya perencanaan kasnya gitu kan. Kemudian punya perencanaan termasuk penerimaan juga ya, juga untuk membiayai pengeluarannya juga gitu kan. Yang kedua tadi yang pertama tadi itu ya. Kemudian yang kedua yaitu tadi karena satker itu berlomba-lomba untuk segera berbelanja, menyerap anggaran gitu ya. Otomatis volume penyampaian SPM atau tagihan ke KPPN itu kan akan menjadi menumpuk banyak gitu. Kalau kita sebelumnya saya pernah di kota besar ya di Jakarta 5. Waktu itu saya juga pernah jadi di front office gitu. Oh, pernah juga Pak. Kalau udah November gitu bisa mungkin 3-5 kali lipat daripada hari biasanya, Mas. Volume SPM-nya itu bisa 3 kali sampai 5 kali lipat. Misalkan satu hari itu kalau di Jakarta misalkan 800 atau 1000 lah katakanlah 1000 ya. Di akhir tahun bisa jadi 3000 gitu. Seperti itu, Mas. Langsung gitu. Sabrek gitu. Iya, gitu. Karena ya seperti itu tadi memang sudah membudaya dari dulu, Mas ya. Oh, gitu ya. Budayanya seperti itu. Iya. Oke. Kemudian nih terkait substansi atau isi yang ada di dalam Per 8 ini tuh secara garis besar atau outline-nya tuh kira-kira apa aja yang perlu diperhatikan oleh utus-utusku satker Kalau outline-nya sepertinya kalau kita masih ingat
dari per yang sama ya, per tentang akhir tahun yang sama di 2021 sebenarnya tidak ada banyak perbedaan sih Mas. Oke. Cuman ya karena agak banyak nih saya harus buka contekan ya, nggak apa-apa ya. Enggak apa Pak Fajrin. Memang kayaknya Iya. peraturannya banyak. Iya tuh, banyak ya, outline-nya tuh lumayan supaya- banyak Mas. Iya. Itu supaya akurat. yang dibahas banyak tuh. Eh, yang pertama tuh ada perencanaan kas, Oke. kemudian tentang penerimaan negara pada akhir tahun, kemudian ada RPD Satker, kemudian tentang pendaftaran kontrak, kemudian SPM, penyampaian SPM, Iya. pengaturan tanggal-tanggalnya itu Mas, ada Ya, tanggal benar. deadline gitu kan. SPM kontraktual, uang makan, uang lembur, gaji, honorarium, kemudian SPM LS yang memakai jaminan akhir tahun itu kan Ya. itu kan agak sedikit tricky ya, agak Tricky. sedikit apa ya, Perlu perlu perhatian perhatian khusus, khusus, perlu mengernyitkan dahi kita istilahnya gitu kan. Benar. Untuk karena jaminan itu kan rumit ya, Benar. tagihan nilainya besar gitu kan, ada Ya. ibaratnya pekerjaan belum selesai kok dibayar gitu Ah, kan. itu, Nah, ya. itu kan pekerjaan belum Perlu. selesai kok dibayar gitu kan. Perlu jaminan gitu, Mas. Nah, itu yang sedikit kita agak perlu extra effort lah Ya, gitu. siap. Kemudian ada pengesahan untuk Satker BLU, tapi kebetulan di Satker BLU nggak ada BLU sih ya, nggak ada Oke, BLU kebetulan. ya. Kemudian tentang pengesahan hibah langsung, kemudian tentang UP dan TUP ya, ini terkhusus Ya. untuk para bendahara ya, bendahara tentang UP TUP diatur juga. Oke, Gitu. ya. Oh ya, ngomong-ngomong udah ada disiapkan teh, ini boleh bisa kita minum siap, juga Pak Mas. Fajrin. Kalau kita harus biar nggak kering tenggorokannya Pak Fajrin. Oke. Sambil minum ya. Kalau saya dengar-dengar tadi Pak Fajrin udah jelaskan nih, kayaknya banyak nih materi di dalamnya, khususnya terkait tanggal-tanggal penting lah ya, tanggal-tanggal penting itu. Untuk khususan Satker KPPN Luwuk atau mitra kerja KPPN Luwuk nih, dari outline itu apa saja yang perlu diperhatikan? Outline apa saja, garis besar apa saja yang Ya. perlu kita perhatikan bersama gitu. Oke Mas, saya buka contekan lagi ya. Boleh, Kayaknya Pak lumayan Fajrin. nih, banyak nih Mas. Saya juga Biar lebih jelas lah. Benar. kadang suka kelupaan, takut kelupaan. Betul. Untuk yang di KPPN Luwu yang sesuai dengan karakteristik Satker ya, kebetulan kan kita tidak punya BLU ya, tidak punya BLU, kemudian tidak punya Satker yang pembiayaan dari PHLN, pinjaman atau hibah luar negeri gitu kan. Nah, itu mungkin bisa kita kesampingkan nanti ya. Yang pertama mungkin untuk penerimaan negara Mas ya, penerimaan negara itu sebenarnya kalau Satker mungkin tidak terkait langsung ya, tapi ini lebih terkait kita sebagai KPPN itu untuk fungsi koordinasi dengan pihak perbankan Mas, karena kita kan punya fungsi monitoring ya, monitoring misalkan tentang jam buka layanan gitu. Nah itu kita masih punya fungsi seperti itu. Siap. Kemudian tentang rencana penarikan dana Satker, nah ini juga salah satu kriteria penilaian di IKPA ya, RPD Satker, di mana Satker itu harus bisa menjaga konsistensi apa yang sudah tertera di halaman 3 itu, rencana penarikan dana itu. Paling tidak kalau memang dia tidak akan melakukan revisi, paling tidak halaman 3 itu dijaga, jangan sampai kelebihan banyak banget atau kekurangan gitu, jangan sampai nggak nyampe gitu realisasinya. Deviasinya ya harus dijaga. Iya betul Mas. Oke. Kemudian tentang pendaftaran data kontrak dan adendum itu juga diatur di situ, tanggal-tanggal paling lambat tanggal berapa, BAST tanggal sekian, nanti disampaikan tanggal sekian gitu. Ada deadline-nya. Kemudian pengajuan SPM LS kontraktual, kemudian uang makan, kemudian uang lembur, kemudian gaji induk, ada honorarium gitu. Banyak sebenarnya ini yang diatur di sini. Kemudian ada penyelesaian UPTUP, baik. kemudian ada penyelesaian hibah langsung. Sepertinya di Satker kita juga ada, sepertinya ada Satker yang punya hibah langsung. Iya. Gitu. Kayaknya banyak ya poin-poin yang perlu diperhatikan nih. Tapi untuk sebelum kita menginjak lebih lanjut tanggal-tanggal pentingnya, mungkin bisa disampaikan dulu kalau disesuai di Per 8 ini ada efektif hari kerjanya itu sampai tanggal berapa nggak sih Pak Fajrin? Iya. Kalau efektif di tahun 2022-nya ini kita sebenarnya sampai 30 Desember Mas, 30 Desember itu kita 30 Desember. Masih efektif itu adalah tanggal terakhir penyetoran sisa UP dan TUP yang tidak terpakai Mas. Nah itu jadi pastikan ini para bendahara nih ya, para bendahara pastikan tanggal 30 paling lambat ya,
Sisa UP yang memang sudah tidak terpakai Ya. itu disetorkan paling lambat tanggal 30. 30 Tapi Desember. juga saya sarankan jangan juga di tanggal 30. Kalau Ah. memang bisa di tanggal 28 atau 29 misalkan sudah pasti nggak selesai, segera setorkan aja. Segera setorkan. Takutnya gitu. nanti ketika tanggal 30 takutnya sistemnya down ya, misalkan itu. ya terlalu Hal-hal yang banyak nggak diinginkan. terlalu banyak yang mengakses gitu Tuh kan. hati-hati tuh. Perlu Jadinya khusus. diakui jadi misalkan tanggal hari kerja berikutnya, sementara hari kerja berikutnya sudah masuk tahun anggaran baru kan. Baru ya Iya. tahun Gitu, depan Mas. berarti hitungannya. Iya. Berarti tetap sebenarnya sampai 30 Desember ya Pak Fajrin ya. Iya, 30 Desember. Oke. Untuk 2023 juga masih ada sebetulnya Mas, diatur di situ juga. Oke. Yaitu di tanggal 6 Januari. 6 Januari itu batas waktu penyelesaian GU Nihil Oke, sama ya. PTUP ya. Baik. PTUP itu. Menginjak tanggal nih, berarti boleh kita sampaikan secara overall lah, secara garis besarnya tanggal-tanggal penting apa saja nih yang perlu perhatian, deadline apa saja yang perlu perhatian para utus-utusku sekalian. Mulai Oke. dari bulan ini bulan apa? Bulan Bulan Oktober. Oktober, Pak Mas. Fajrin. Oke. Untuk bulan Oktober kita sebenarnya sudah mulai berjalan ini ya. Oke. Sudah mulai Nggak berjalan masalah. dan kita sudah ada satu yang mendekati deadline nih sebenarnya. Oh iya siap Pak Fajrin. Mendekati deadline di bulan Oktober. Saya nyontek lagi ya. Sepertinya Boleh, silakan, agak banyak juga ini. Mm-mm. Untuk bulan Oktober itu paling mendekati adalah tanggal 13 Oktober. Oktober 13 Oktober oke. itu adalah untuk pendaftaran kontrak atau adendum yang ditandatangani sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022. Ya itu. Jadi jika Satker Mitra KPPN itu punya kontrak yang sudah ditandatangani yang misalkan tanggal 6 ya, tanggal 6 Oktober gitu kan, itu sudah harus disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 13 Oktober 2022. Kemudian ada juga di tanggal 14-nya, hari besoknya Mas. Hari besoknya itu untuk penyampaian SPMLS yang BAST atau BAPP-nya itu sampai dengan 30 September. Baik Pak. Itu sampai dengan tanggal 14 Oktober gitu ya. Misalkan kita punya SPM, misalkan BAPP-nya tertanggal misalkan 30 September atau 29 September. Ya. Ya sudah, kita segera saja sampaikan. Sampaikan Memang sih dulu. paling lambat tanggal 14 gitu. Benar. Tapi nggak ada salahnya toh kita mengurangi volume pekerjaan kita Di hari juga. itu, ya, Nanti benar. kita bisa fokus ke berikutnya Yang lain, lagi. betul. Ya, jangan menunda-nunda intinya. Bisa kalau bisa diselesaikan lebih cepat, kenapa tidak gitu kan? Iya, Pak Fajrin. betul. Kemudian masih ada di Oktober Pak? Oh ya, Oktober ini ada tanggal 21. Ada Tanggal lagi 21 21. itu kita punya deadline di tanggal 21 SPMLS untuk BAST atau BAPP tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 13 Oktober. Oke. Jadi 1 sampai 13 BAST itu sudah disampaikan ke KPPN sebelum paling lambat tanggal 21. 21 Oktober. Ya, jadi ada waktu sekitar berapa nih? 1 2 3 4 5 6, ada 6 hari. 6 hari baik. 6 hari. Lumayan Mas, Ya. lumayan panjang. Masih lumayan sebenarnya panjang. masih agak longgar ya di aturan Longgar. ini masih agak Longgar. Kalau Oktober masih belum terlalu longgar. Istilahnya masih pemanasan. Masih pemanasan, belum Eh, terlalu belum padat terlalu lah. padat, sorry, Ah, belum terlalu padat, masih benar, pemanasan. Masih pemanasan. Masih agak longgar gitu kan. Oke. Nah, terus kita kalau di November November boleh lanjut, November nih ada 3 deadline juga ya yang Oke. jatuh di November. Yang pertama itu di tanggal 4 November itu ada penyampaian SPMLS yang BAST atau BAPP-nya itu 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2022. 22, ya. Nah, itu dikasih waktu, misalkan punya BAST-nya itu 31 Oktober, dikasih waktu berarti 4 hari nih. 1 2 3 4. Nah, Masih ada waktu 4 masih hari ada ya. empat Buat hari. nyusun SPM. Siap. Kemudian tanggal 7 Mas, tanggal Oke. 7 itu ada pendaftaran kontrak atau adendumnya untuk yang ditandatangani tanggal 7 sampai dengan 31 Oktober. Baik Nah. Pak. Ya, benar. Itu masih sebenarnya masih apa namanya? Masih berlaku 5 hari sih kalau ini 5 hari kerja seperti aturan semula ya, aturan awal masih berlaku 5 hari kerja. Katakanlah punya tanggal 31 Oktober ya Ya. kontraknya, itu kan disampaikan paling lambat tanggal 7 itu kan 5 hari tuh, tanggal 31 Oktober sampai 7 November. Nah, itu kan 5 hari. Nah, itu. Siap. Itu masih berlaku 5 hari kerja. Oke. Kemudian ada satu lagi tanggal 21 November itu juga ada deadline ternyata untuk SPM LS yang BAST
atau BAPP-nya itu 1 November sampai dengan 15 November. November. Nah, ya. jadi kalau punya SPM tertanggal BAST-nya atau BAPP-nya 1 November sampai dengan 15 November, silahkan disampaikan ke Sampaikan, KPPN tuh. paling lambat tanggal 21. Ya. Tapi pokoknya jangan terpaku dengan tanggal deadline ya. Ya, Jangan betul. terpaku dengan tanggal deadline. Jangan terbiasa deadline lah istilahnya. Ya, begitu tagihan datang, kalau bisa dibuat SPM-nya silahkan. Langsung ya. Langsung. Sikat langsung sikat Sikat habis. langsung Ya. sikat. Setuju Jadi bos itu. istilahnya mengurangi volume nanti di Desember, Iya, Mas. Betul. Kalau saya juga sebenarnya kalau dalam pekerjaan ya setuju itu lebih baik di awal kita selesaikan dulu, nanti di akhir kita bisa lebih longgar gitu. Nah, itu Sambil Mas. nanti kalau ada yang ketinggalan kita bisa nyusulin, betul. perbaikin yang kurang gitu bisa lebih lega Iya, lah istilahnya. betul. Kalau di Desember nih kayaknya lebih banyak. Wah, nih, ini Mas. Desember nih kita Banyaknya. kalau lihat kalender, kalau kita bulet-buletin itu sepertinya ada 13 deadline itu, Mas. Deadline 13 hari yang 13 perlu deadline. perhatian itu. Iya, ada 13 deadline itu bahkan lebih dari setengah ya, setengah hari kerja ya. Iya. 22 Efektif hari kerja itu 22, 22 kan Desember, setengahnya sendiri 13 sudah sendiri iya, deadline-nya. setengah lebih sudah Sudah deadline. diatur di itu. Iya, benar. istilahnya kita baru bernapas menyelesaikan satu tagihan, ternyata besok sudah deadline apa lagi gitu. Ya. Siap-siap terus iya, istilahnya. gitu. Perlu perhatian di Desember ini berarti. Siap-siap terus pokoknya, harus standby terus pokoknya. Oke. Nah, ini juga apa namanya agak mendingan juga ini kebetulan di Oktober, November, Desember ini nggak ada tanggal merah nih, nggak ada Ah, itu, Pak. nggak ada hari libur nasional, nggak Ya, ada hari libur nasional libur yang nasional. yang jatuh di hari kerja Hari gitu, kerja. nggak ada ternyata. Berarti hari kerja berjalan sesuai apa adanya. Betul, Normal ini lah lebih istilahnya. enak dari yang bikin peraturan itu bisa leluasa ya, tidak menentukan deadline itu lebih enak. Heeh. Dari sisi satker juga lebih enak, terutama buat pejabat-pejabat perbendaharaan, Mas ya. Ya, Artinya kan PPK, PPSPM, bendahara, Bendaharanya. kemudian kalau perlu KPA-nya itu kan memang tidak ada hari liburnya ya. Nah, istilahnya apa ya, standby terus lah, Standby gitu, terus. standby terus mengawal akhir tahun ini gitu. Kan Ya. cuman paling 2 bulan atau 3 bulan aja ya, Ya. gitu kan. Ya, kebetulan ini tidak ada tanggal merahnya. Nah, itu. Kebetulan lurus-lurus Polos-polos aja pokoknya. ya, Iya, polos-polos menentukannya aja. juga enak. Mm-mm. Bikinnya juga gampang ya terkait Iya. tanggal-tanggal deadline-nya nih. Untuk Desember ini memang banyak, Mas. Desember Ada banyak. 13. Mungkin kalau saya sebutin di sini terlalu panjang, ya. Panjang, betul. Pokoknya sobat Nah. mitra KPPN Luwuk, pokoknya pantengin aja Betul. medsos kita, pantengin aja IG kita, sering-sering aja. Itu akan kita update di situ terkait tanggal-tanggal deadline, terkait batas-batas penyampaian SPM, kontrak gitu, betul. kemudian batas-batas penihilan UP gitu akan Ya, kita Sampaikan di sampaikan di sosmed. situ. Iya. Di WA group juga nanti kita ingatkan terus ya Pak Iya, Fajrin untuk kita- deadline-deadline-nya. Kita sampaikan di sosmed kita, apa namanya, Mas? Di Instagramnya ada di KWPN Luwuk, Di ada sini ya, di di atas sini ya. Nah, bisa lihat sendiri nanti lah. Siap. Di Instagram ada, di Facebook ada, terus sama mungkin di WA group nanti sama JF kita yang biasa Bapak Ibu temui di kantor itu bisa juga nanti Iya. gitu. Pokoknya kita selalu terbuka Selalu untuk satker. Silakan mau datang langsung Konsultasi ke bisa juga, Pak, ya. KPPN, ada Jafung kita, Ya. PTPN, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, Betul yang sekali, Pak mas-mas yang ganteng-ganteng, Mm-mm. yang selalu siap melayani Bapak Ibu semua. Oke, siap. Terus di Januari itu juga masih ada ya Pak ya tadi saya Oh dengar iya, sedikit. di Januari sedikit ya. lah ya Pak ya, nggak Di terlalu padat. Januari ini ibarat kita kalau Desember sudah mencapai puncaknya, kita tinggal nah. cooling down-nya aja nih, Mas. Oke. Tinggal cooling down-nya aja. Tapi agak tricky juga ini buat para bendahara. Ya, Bendahara yang pengelola UP dan TUP ya. UP. Karena di situ ada deadline untuk penihilan UP dan TUP. Penilaian UP dan TUP siap. Jadi pastikan ya semua tagihan sudah terbayar nih oleh bendahara. Semua Siap. tagihan sudah terbayar, tidak ada yang tertinggal, sudah disisir semua. Silahkan dinihilkan. Itu Nihilkan. batasnya paling lambat tanggal 6 Januari 2023. Ya, siap. Kemudian di tanggal berapa? Tanggal 18. Mm-mm. Oh sorry, tanggal 24. Tanggal 24 itu ada rekonsiliasi antara Oke. KPPN dengan Satker ya. Itu tanggal 24. Saya kira masih lama, panjang ya. masih lama. Kita fokus dulu ke yang 2-3 bulan 2-3 bulan ini. mendatang Iya, benar, November benar, dan Pak. Desember ini terutama ini. Siap Pak, betul sekali. Kayaknya padat sekali ya ini, terutama di bulan Desember nih. Untuk mendukung
kira-kira menurut Pak Fajri nih untuk mengawal satuan kerja untuk kita bisa fokus ke LLAT ini, kira-kira langkah apa yang akan kita ambil nih sebagai kuasa bun di daerah, sebagai mitra kerja daripada Satker, kira-kira gimana strateginya Pak? Oke Mas. Eh, podcast kali ini kali ini itu sebenarnya juga termasuk salah satu cara ini Mas. Salah satu langkah untuk mendukung apa ya, biar langkah-langkah akhir tahun kita ini sukses gitu. Sukses berjalan sesuai rencana. pedomannya ini. Gitu sebenarnya kita di sini ini juga termasuk salah satu langkah. Siap. Kemudian ini juga sebenarnya sebagai awalan Mas ya, sebagai awalan, sebagai istilahnya sebagai trailer kita lah, kita sebagai apa pendahuluan. Kita sebenarnya mau sosialisasi nih. Sosialisasi. Iya. Mau sosialisasi di hari Kamis Mas. Hari Kamis berarti. Undangan kebetulan sudah kami sebarkan ke seluruh sobat mitra KPPN Luwuk. Ya. Kita hari Kamis jam 8 pagi jangan lupa. Ya, buat para Satker nih. Jangan telat. Di KPPN Luwuk di aula kita tercinta seperti biasa gitu. Jangan telat. Biar kita punya lebih banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol, untuk diskusi, untuk saling tanya jawab. Biar nggak ada yang miss, biar nggak ada yang salah informasi, salah persepsi. Nanti ujung-ujungnya repot sendiri waktu akhir tahun. Ya nanti. itu. Ya. Demi kebaikan bersama lah ya. Betul Mas. Ya. Terus juga kita punya ini Mas, kita nggak akan bosan mengingatkan. Satker ya, kita punya WA group, kita punya medsos, aktif terus WA group setiap hari aktif terus. Zoom-nya kan juga dari CSO kita juga bisa standby terus. Ada Zoom on demand juga dari para CSO kita yang selalu setia menanti kalau siang itu sudah kita pasien-pasien kita sudah standby. Silakan mau datang langsung juga silakan. Banyak sekali nih sarananya ternyata. Betul, sarananya banyak sekali. Pesan-kesan Pak Fajrin buat para Satker, para utus-utusku sekalian menghadapi khususnya akhir tahun ini, kira-kira apa? Perlu jaga kesehatan, perlu apalah kira-kira Pak Fajrin? Iya Mas, untuk akhir tahun ini memang mungkin akan sedikit menguras tenaga, menguras tenaga. Pak Fajrin, betul. Fisik, kemudian mental juga mungkin ya. Kan menghadapi tagihan yang menumpuk gitu misalkan gitu kan, ada pressure sendirilah gitu, mungkin mental kita juga akan sedikit banyak akan goyah mungkin. Itu betul. Gitu. Yang pertama mungkin itu Mas, persiapkan fisik ya, jaga fisik, jaga mental. Kemudian yang kedua merencanakan Mas. Merencanakan. Kira-kira tagihan-tagihan apa saja, persiapkan semua yang kira-kira akan dibayarkan pada tanggal-tanggal tertentu tadi itu, yang ada batas-batasnya itu, persiapan semua, rencanakan semua. Biar nggak ada yang istilahnya yang ketelingsut, yang nyelip, yang ketinggalan gitu kan. Takutnya nanti tiwas sudah deadline-nya lewat, ternyata baru ketemu, aduh ini ada tagihan tanggal sekian nih sudah lewat gitu kan. Itu harus direncanakan, itu harus dipersiapkan dengan baik. Intinya perhatikan batas-batas tanggal penyampaian dokumen ya. Kemudian sepertinya juga kita tidak ada dispensasi kali ini ya. Sepertinya tidak ada. Dan kalaupun ada juga mungkin levelnya ada di kantor pusat ini, di Direktorat PA ini kalau nggak salah info ya. Kalau nggak salah info. Malah jadi ribet lagi nanti kalau ada jalurnya terlalu panjang. Ya, susah juga buat Satker kan. Betul Mas. Kemudian pokoknya jangan menunda-nunda juga Mas. Penyelesaian tagihan. Utama, betul. Begitu tagihan datang, kalau bisa segera selesaikan. Ya kan. Setuju, Mas. Jadi kita sudah bisa untuk memikirkan yang berikutnya lagi. Karena bisa jadi satu hari ini deadline apa, tiba-tiba ternyata besoknya udah deadline lagi gitu kan. Kita udah pusing lagi. Harus persiapkan lagi. Udah mikir yang depan lagi lah istilahnya gitu. Cepat lah istilahnya ini bulan-bulan ini Pak ya. Iya. Kemudian tentang ini Mas, untuk dengan pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu terutama untuk PPK nih, para PPK itu perlu koordinasi ya. Terutama untuk tagihan-tagihan yang sifatnya itu kontraktual, yang nilainya besar ya, misalkan di atas 50 juta itu kan sudah harus kontraktual ya. Nah, ini kan ada tagihan yang misalkan BAST-nya sebetulnya tanggal 31 Desember misalkan. Tapi kan di situ kan penyampaian SPM-nya kan 23
Desember ya Desember. paling lambat ya. Heeh. Artinya mereka sebetulnya pekerjaan itu belum selesai, Oh. tapi sudah harus Disampaikan, dibayar, heeh. dibayar oleh KPPN, sudah harus Ya. dibayar. Nah, artinya kan mereka sudah harus menggunakan jaminan ya, jaminan akhir Oke. tahun, garansi bank. Nah, dari PPK mohon untuk berkoordinasi dengan pihak ketiga Pihak terkait ketiga. dengan apa namanya, dengan jaminan-jaminan dan dokumen-dokumen pendukungnya ya, ada surat kuasa macam-macamnya gitu. Eh, Terkait itu dikoordinasikan dengan baik agar Ya. jangan sampai dokumen-dokumen ini misalkan terjadi kesalahan atau redaksional yang Ya, salah salah, gitu kan. Kan kita jaminan bank itu sudah ada formatnya ya Mas ya, ada Oke. formatnya istilahnya gitu kan. Jangan sampai ada kesalahan redaksional Redaksinya. atau dokumen-dokumen yang tidak bisa di apa namanya disediakan oleh pihak ketiga Iya. gitu kan misalkan. Nah, pokoknya koordinasi terus dengan pihak Pihak ketiga. ketiganya. Iya. Kemudian Apa apa lagi, lagi ya? Untuk bendahara nih, untuk Untuk bendahara, bendahara. untuk pengelolaan UP dan TUP, mohon diperhatikan juga tanggal-tanggal deadline itu tadi. Siap. Kemudian juga penihilan ya, jangan lupa penihilan. Oh iya, untuk setoran Setoran. sisa UP TUP yang tidak digunakan lagi itu kan tanggal 30 Desember tadi itu ya. Mohon untuk diperhatikan, jangan sampai lewat. Kemudian untuk yang di bulan Januari penihilan UP dan TUP ya, jangan sampai menihilkannya kelebihan. karena sempat kejadian kemarin menihilkan TUP, PTUP ya, PTUP Ya. itu kelebihan cuma 100 Kelebihan. perak sebetulnya. Cuman penyelesaiannya jadi agak rumit. Nah, Repot, gitu ya. Mas. Kemudian terakhir disisir lagi semua itu. Tagihan semua, kwitansi Kontrak, itu ya, disisir, semua. diidentifikasi lagi, jangan sampai ada yang keselip, jangan sampai sudah deadline sudah lewat baru ketahuan Nah, gitu itu, kan. betul. Apalagi sudah melebihi tahun. Ya. Ya kan, udah melebihi tahun, baru tahu, aduh kok ada tagihan nih, kwitansi nyelip satu belum kebayar nih, aduh nggak enak banget lah. Iya, iya. Gitu Mas. Iya. Ganjel banget ya. Mas. Iya. Penyelesaiannya jadi repot. Kalau kecil sih nggak apa-apa, kita talangin sendiri kali bisa ya. Nah, itu Pak, bener. Tapi kalau berapa juta kan, Aduh, ya, itu kan janganlah. iya, Jangan sampai. dibiasakan seperti itu. Jangan sampai lah. Sedikit pun jangan dibiasakan, jangan sampai. Kalau bisa jangan. Iya, kemudian Pasti bisa deh. Pasti bisa. Saya yakin Dagang saat lewat. Kermitra KPPN lu jago-jago. Benar. Jago-jago. Udah biasa nih Perencanaan kasnya jago-jago. Juga apa namanya? Pokoknya jos lah, mantep lah. Sudah mantap banget. Handal lah pokoknya. Handal pokoknya. Handal sekali. Ya. Kemudian ada lagi mungkin ini Mas ya. Jaga kesehatan ya lagi ya, pokoknya jaga kesehatan, baik. fisik, mental. Dan jangan lupa ya, kita berusaha sudah. Jangan lupa ya, kita sebagai orang yang beriman dan berketuhanan, jangan lupa berdoa Mas. Itu yang utama, yang Itu yang paling utama, penting yang Mas. perlu digarisbawahi. Iya. Benar sekali. Soalnya nanti kalau udah selesai semua nih, kita istilahnya Nggak diiringi sama Tuhan yang Maha Esa iya, kan ibaratnya pasti nggak diberkahi, Bang. iya Mas, Apa usaha gitu? tanpa doa itu sombong ya. Itu benar sekali. Doa tanpa usaha itu bohong. Bohong. Sedangkan sebaliknya kalau usaha tanpa doa adalah sombong. Sombong jadinya, benar. Gitu kan. Ya. Nah, pokoknya kalau udah selesai semua, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan juga. Kesehatan. Kita mau tahun baruan nih enak lah pokoknya lah, akhir tahun nanti tahun baruan. Ngomong-ngomong Mas Tinggal Pando, tahun baruan di mana Mas? Kalau berdasarkan tahun kemarin sih saya di sini, Pak. Oh, di Soalnya sini. kayaknya kemarin belum bisa pulang, kayaknya masih. Oh gitu. Oh masih kondisi- pandemi ya. masih pandemi 2021 belum boleh itu. pulang ya. Jadi kita tahun baruan di kantor, tapi tahun ini ya nantilah gampang, Pak. Oh, siap. Kita selesaikan dulu LLAT ini Oke, khusus oke, buat oke, satker oke, ini oke. gitu, Pak Siap, ya. siap. Pikir nantilah, gampang. Oke, nggak kerasa nih Pak Fajrin udah kurang lebih 30 menit nih kita mendapat pencerahan banyak dari Pak Fajrin. Para tautus-tusku sekalian, semoga semakin cerah semuanya wajahnya buat menghadapi akhir tahun ini. Semangat. Semangat terus, itu jangan lupa. Doa tadi, jaga kesehatan. Pokoknya nanti kalau ada yang masih perlu ditanyakan, masih ada yang belum jelas, bisa komen juga di bawah, bisa komen di podcast kita kali ini, bisa juga di sosmed kita, dan juga nanti ada sosialisasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Fajrin tadi. Oke Mas. Ada Di sosialisasi nanti ya, ya, itu akan lebih detail dijelaskan, mungkin terkait persyaratan juga, dokumen-dokumen. ya. Kalau di sini kan kita ya sebatas
pembuka saja. Pembuka dulu Iya, ya. nanti di sosialisasi kita ketemu lagi. Trailer sedikit-sedikit lah ya. Siap. Benar-benar. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu nih buat Pak Fajrin udah mau menemani Satker, mau memberikan pencerahan yang begitu banyak buat LLAT tahun ini. Jangan lupa juga buat para toutus-toutus sekalian buat like, komen dan subscribe YouTube kita biar nggak ketinggalan babasal-babasal episode selanjutnya dan konten-konten kita yang menarik. Baik, saya Vano, Pak Fajrin dan juga tim Babasal pamit undur diri. Mohon maaf apabila kesalahan. Sampai jumpa di Babasal episode selanjutnya. Dadah.